Ya, pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Pemerintah Indonesia pun didesak untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi agar jemaah asal Indonesia bisa kembali beribadah dan melaksanakan umroh. Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umroh, meskipun Arab Saudi telah mencabut larangan masuk langsung bagi ekspatriat dari 20 negara termasuk Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas mengatakan pemerintah belum menerima pemberitahuan resmi dari otoritas Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh sampai saat ini. Seperti diketahui, Arab Saudi sudah membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh bagi negara-negara tertentu sejak awal Agustus 2021 lalu. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah Arab Saudi agar jemaah asal Indonesia bisa kembali beribadah dan melaksanakan umroh di Tanah Suci. Mengutip dari Saudi Gazette, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan kapasitas jemaah yang diizinkan umroh dan sholat di Masjidil Haram bertambah dari semula 70.000 menjadi 100.000 per hari. Namun jemaah asal Indonesia belum mendapatkan izin sama sekali untuk beribadah di Masjidil Haram lantaran status Indonesia masih ditangguhkan oleh otoritas Arab Saudi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Indonesia yang masih belum mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Firman M. Nur. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Ya, selamat pagi Pak Firman, apa kabar? Selamat pagi Mas Pras, Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan langsung saja mereview ini dengan kondisi pandemi yang masih berlanjut hingga kini begitu, bahkan detik ini juga Indonesia memang masih belum mendapatkan izin untuk melaksanakan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Review Anda sepanjang ini, apakah memang ini kondisi yang lumrah saja dari pemerintah Arab Saudi, Pak Firman? Ya, Mas Pras, tentu kami sebagai penyelenggara dan asosiasi yang membawahi 500 anggota dan berapa teman-teman penyelenggara lainnya yang jumlahnya lebih dari 1.000 menyampaikan rasa prihatin khususnya kepada jamaah yang sudah mendaftar, membayar dan tunda keberangkatannya semenjak 27 Februari 2020 tahun lalu, hampir 2 tahun. Oke. Dan kabar gembira telah kita dengar dari pemerintah Saudi Arabia, mereka telah membuka diri secara besar-besaran, secara normal bahkan kami katakan, karena target jamaah perharinya itu sekarang sebagaimana tadi di pembukaan disampaikan, mulai dari 70.000 di tanggal 8 Agustus dan per 1 Oktober kemarin menjadi 100.000. Ya. Ini artinya dalam 1 bulan lebih dari 2 juta orang jamaah yang akan berumroh. Dalam 1 tahun program umrohnya akan lebih dari 22 juta orang akan berumroh. Artinya mereka Saudi telah membuka umroh lebih besar daripada pencapaian mereka pada sebelum pandemi 2019, yang mana saat itu hanya 19 juta. Nah, kita sangat prihatin dan sayangkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi suspend. Kami secara asosiasi terus melakukan hubungan-hubungan secara NGO pihak swasta di Saudi Arabia, karena Mas Pras, ketidakhadiran jamaah Indonesia, umroh Indonesia di Tanah Suci ini sangat berefek pada sektor usaha yang menyediakan layanan di Saudi Arabia. Contohnya hotel-hotel. Indonesia sebagai pengirim jamaah terbesar di dunia kedua setelah Pakistan dengan pencapaian 1,2 juta jamaah per tahun, ini adalah jamaah yang mayoritas mengisi hotel-hotel bintang 5 dan bintang 4 di sekitar Masjidil Haram. Dan ketidakdatangan jamaah Indonesia karena masih disuspend berakibat pada penutupan kegiatan hotel-hotel tersebut. Mayoritas hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 di sekitar Masjidil Haram sekarang ditutup, Mas. Mereka tidak beroperasi karena tingkat hunian yang sangat rendah, dan mereka selama ini banyak diisi oleh jamaah Indonesia dan negara-negara pengirim terbesar lainnya.
Dan mereka juga, sebagaimana konfirmasi kami bersama, keprihatinan ini, mereka juga bersuara dengan pemerintahan sana. Intinya adalah, ketidakhadiran jamaah Indonesia tentu berefek sangat berat bagi semua pihak Saudi dan sangat berat bagi Indonesia karena masyarakat Indonesia meyakini ibadah umroh adalah haji kecil. Karena haji besar, sebagaimana sudah kita ketahui semuanya, rata-rata mengantri 20 tahun. Sedangkan masa sekarang dengan pandemi ini, usia hidup kita juga tidak sepanjang sebelumnya. Jadi mereka berharapkan sekali dalam masa hidup mereka berkunjung dan menunaikan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman pelaku usaha yang di Arab Saudi begitu dengan koordinasi dari Ampuri sendiri, boleh tahu nggak kira-kira update dari pemerintah Arab Saudi sendiri bagaimana dengan kondisi suspend yang masih terjadi hingga kini? Kami melihat bahwasannya arahnya sangat positif sekali dan bahkan beberapa informasi yang kami dengar mereka menyatakan bahwa Indonesia mungkin akan dibuka bahkan bulan yang lalu. Namun realitanya sampai saat ini belum juga dibuka. Jadi harapan-harapan baik ini telah terus menumbuhkan optimisme di kami, tapi realisan sampai saat ini belum ada. Dan kami melihat sejalan sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota DPR yang sebelum pada disampaikan dan juga pada beberapa diskusi kami dengan anggota DPR Komisi 8, Komisi 9 dan sebagainya, memang perlu ada keseriusan yang lebih lagi dari pemerintah kita. Jadi Mas Pras, kami secara asosiasi mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri kita telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Kementerian Agama, Dijen PAU bertemu dengan duta besar dan sebagainya, kedutaan Indonesia di Saudi Arabia bertemu dengan menteri kementerian terkait di Saudi Arabia. Namun sampai saat ini belum mendapatkan kecerahan daripada dibukanya kesempatan masyarakat Indonesia untuk berumroh. Kami dalam kesempatan ini saya kira berharap lebih meningkatkan hubungan diplomasi lagi. Jadi tingkat hubungan diplomasinya lebih serius lagi. Solusinya yang pertama adalah Menteri Agama segera harus berangkat ke Saudi Arabia. Karena tidak mungkin tanpa hubungan yang baik, ya, semua hal positif yang telah kita capai, kondisi pandemi COVID sudah menurun dengan sangat tajam di Indonesia, tingkat vaksinasi juga sangat tinggi. Bahkan kami Ampuri bekerja aktif bersama pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Baik di pusat kami di Jakarta, serta DPD seluruh Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing melakukan vaksinasi, melakukan gerakan vaksinasi agar tingkat vaksinasi lebih tinggi kembali, lebih lebih bagus sehingga herd immunity kita terbangun dengan baik. Nah, kami berharap sekali pemerintah lebih meningkatkan diplomasi. Menteri Agama berangkat ke Saudi Arabia dan bahkan kami berharap Presiden atau Wakil Presiden membangun komunikasi aktif dengan Raja Salman atau Putra Mahkota. Itu semuanya akan memberi harapan untuk kita segera dibuka. Karena dari persepsi COVID kita jauh lebih baik. Jadi ada hal yang mengganjal mungkin hubungan diplomasi. Dan hubungan diplomasi ini jika lebih diseriuskan, saya yakin pemerintah Saudi dengan hubungan historis kita yang panjang, kemudian poin lebih dari kita adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling ikut peraturan, taat pada semua ketentuan dalam melaksanakan ibadah selama di Tanah Suci. Baik Pak Firman, yang menarik perhatian apakah Indonesia saja yang disuspend atau ada negara lain? Mengingat ini kan bicara mengenai hubungan diplomatik, kita tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Firman, sudah ada upaya-upaya koordinasi, kemudian membuka jalur kembali komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang ini belum ketemu nih solusinya. Nah, bagaimana dengan, adakah negara-negara lain juga sama disuspend seperti Indonesia? Mas Pras, memang dalam realitanya bukan hanya Indonesia yang masih disuspend saat ini. Ada 5 negara terbesar pengirim umroh juga masih kondisinya disuspend, yaitu Pakistan, Turki, India, dan Mesir. Ini pengiriman besar semuanya disuspend. Namun kami juga melihat negara-negara yang tidak disuspend, contohnya negara yang terdekat dari kita, Malaysia, Singapura, ya kan, dan negara yang di Asia semuanya tidak disuspend oleh mereka. Dan kondisi pandeminya kan tidak lebih baik dari Indonesia. Ya, bahkan mereka dalam kondisi lockdown masih beberapa negara tersebut. Artinya memang bukan hanya pandemi yang menjadi kendala, saya lihat. Ada masalah diplomasi yang lebih ditingkatkan.
Dan Saudi Arabia ini negara dengan sistem kerajaan, diplomasi pucuk pimpinan antara dua negara akan memberikan solusi positif kepada hal-hal yang masih dalam kendala, termasuk diantaranya suspend kita. Oke, tapi komunikasi Ampuri sendiri baik dengan Kementerian Agama begitu dari perwakilan pemerintah sudah sejauh mana intensitasnya? Ya, kami secara persiapan, kami selalu melakukan membangun komunikasi dan banyak kegiatan pertemuan-pertemuan yang kami lakukan. Oke. Di antaranya mempersiapkan mitigasi, bagaimana ketika umroh dibuka, kita sebagai penyelenggara punya kemampuan baik yang sangat baik untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, perlindungan yang terbaik kepada jamaah, dan bisa melakukan semua kewajiban ibadah jamaah di lapangan di Saudi Arabia. Itu selalu kami bangun. Bahkan diskusi kami mendorong mereka untuk bukan hanya teknis persiapan, tapi diplomasi ke arah itu juga kami intens kami lakukan. Termasuk diantaranya secara hubungan luar negeri kami dengan pihak-pihak di Saudi Arabia, selalu kami bangun ke arah positif. Karena semuanya berdampak kepada sektor usaha ini, Mas Pras. Jadi di Saudi ini sangat berdampak sekali karena pelaksanaan di Saudi Arabia. Di Indonesia, kita tidak hanya bicara bahwasanya memberangkatkan jamaah, kita banyak berbicara tentang bahwasanya sektor usaha haji dan umroh adalah satu-satunya sektor usaha yang dikhususkan kepada warga negara Indonesia dan beragama Islam. Artinya, jika ini masih tertahan lebih lama lagi, berefek yang sangat dalam kepada ekonomi umat. Karena sifat kami sebagai penyelenggara, kami bukan hanya perusahaan saja sebagai penyelenggara, tapi juga kami bekerjasama dengan para kiai, para pimpinan pondok, pada tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan jamaah ini dan keberangkatannya dan kepulangan mereka ke tanah air kembali. Baik, Pak Firman, lantas seperti apa? Apakah slot juga masih tersedia begitu untuk jemaah umroh Indonesia? Ditahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan selanjutnya kami akan sampaikan infografis terkait dengan jumlah jemaah umroh Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Ya, kita lihat di tahun 2014 hingga 2015 jumlah jemaah umroh Indonesia mencapai 649.000. Kemudian meningkat tahun 2015 hingga 2016 menjadi 677.509 jemaah. Dan di tahun 2017 juga mengalami peningkatan hingga 876.246 jemaah. Sementara puncak tertingginya adalah tahun 2017 hingga 2018 yang mencapai 1.5.336 jemaah maksud kami. Dan kemudian di tahun 2018 hingga 2019 ada sedikit penurunan menjadi 974.650 jemaah umroh. Dan kita akan cermati dari negara-negara mana saja dengan kuota haji terbanyak per tahun 2019 datanya seperti yang bisa Anda saksikan. Ya, tertinggi masih Indonesia mencapai 231.000, kemudian di posisi berikutnya ada India 200.000, Pakistan 189.210 jemaah, Bangladesh 127.198 jemaah, dan Mesir 76.000 jemaah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Ampuri. Ya, halo Pak Firman. Ya, Mas. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai jumlah jemaah umroh di Indonesia begitu. Peningkatannya memang cukup signifikan, tertinggi di tahun 2017 sampai dengan 2018 1 jutaan jemaah. Nah, lantas bagaimana kondisinya saat ini nih dari Ampuri sendiri yang sudah mendata calon-calon jemaah umroh asal Indonesia, Pak Firman? Ya, Mas Pras, jadi kami di Ampuri punya banyak PR yang harus kami selesaikan. Karena semenjak tanggal 27 Februari tahun lalu ketika disuspend, di bulan Maretnya ada 62.000 jamaah yang sudah siap berangkat ke Tanah Suci. Sudah berbayar, sudah siap visa dan lain sebagainya. Oke. Dan itu belum bisa berangkat. Bahkan karena rata-rata hampir setiap bulannya 100.000 jamaah. Tapi paling tidak menjadi PR kami adalah
segera umroh ini kita usahakan bersama untuk dibuka, agar masyarakat yang sudah membayar dan tunda keberangkatannya bisa segera kami berangkatkan. Itu yang menjadi PR kami, sangat concern. Kami prihatin kepada mereka sudah melakukan pembayaran, karena dana-dana yang mereka bayarkan itu sudah kami bayarkan kepada pihak ketiga sebagai deposit, misalnya airline, hotel-hotel, konsumsi dan sebagainya. Jadi solusinya memang harus segera diberangkatkan. Di samping itu, sebagaimana tadi yang saya katakan, dengan apalagi grafik yang disampaikan oleh Mas Pram, bahwasanya memang 1 juta lebih pernah jamaah kita berangkatkan. Artinya tinggi sekali permintaan untuk keinginan masyarakat untuk beribadah. Jadi dengan kondisi pandemi semakin membaik, segala macam usaha sudah maksimal, memang perlu diplomasi lebih serius dan tingkat tinggi untuk melakukan hubungan ini, sehingga diberi kesempatan Indonesia untuk menaikkan ibadah umroh. Baik, 62 ribuan ini cukup banyak jumlah yang harus segera berangkat ya, karena ini mereka yang sekarang sebenarnya masih itu hanya terpending di bulan Maret 2020 yang lalu, 1 bulan. Nah, dengan kondisi seperti ini, apabila nanti dibuka begitu oleh pemerintah Arab Saudi, maksimal berapa sebenarnya? Adakah sudah ketentuan dari Indonesia saja dibatasi mungkin sekian ribu begitu, Pak Firman? Jadi dengan apa yang telah dilakukan Saudi sampai saat ini, kami melihat positif sekali bahwasannya Saudi sudah membuka diri dengan selebar-lebarnya. Jumlah jamaah per hari mereka selalu tingkatkan. Target mereka per tahun juga sangat besar. Kami melihat agak kontra sedikit dengan kebijakan suspend yang masih berlakukan kepada 5 pengirim terbesar, termasuknya Indonesia. Target besar itu agak sulit kalau 5 pengirim terbesar ini tidak ikut mengirimkan jamaah ke Tanah Suci. Itu menjadi pertimbangan kita. Yang kedua adalah secara protokol, Saudi Arabia, Mas Pras, sudah melakukan banyak kelonggaran-kelonggaran. Karena Indonesia sebagaimana pernah menjadi negara percontohan untuk uji coba umrah di masa pandemi, yaitu November 2020 tahun lalu sampai Februari 2021 ini selama 4 bulan, itu belum ada vaksin. Mereka melakukan kewajiban bagi jamaah yang berangkat umroh harus karantina selama 3 hari. Sekarang ketika umroh dibuka pada 8 Agustus dan sampai saat ini, kebijakannya sudah sangat terbuka sebagaimana normal. Hanya persyaratannya adalah vaksinasi lengkap bagi seluruh orang yang akan berangkat umroh. Nah, ketika vaksinasi ini lengkap dengan bukti barcode yang terbaca oleh pemerintah Saudi dan dibukti didukung oleh PCR negatif, mereka saat tiba di Saudi tidak wajib karantina. Mereka bisa langsung ibadah sebagaimana umroh sebelum pandemi. Jadi umroh kegiatannya sudah menjadi normal, asal ketentuan vaksinasinya itu lengkap sudah kita lakukan. Nah, sedikit saya akan bicara tentang vaksinasi yang banyak dipikirkan oleh masyarakat. Bahwa Indonesia tidak mempunyai vaksinasi sebagaimana vaksinasi yang direkomendasikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, yaitu 4 jenis vaksinasi, AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Johnson & Johnson. Indonesia banyak menggunakan vaksinasi Sinovac atau Sinovac. Nah, saat ini sudah ada ketentuan solusinya dari pemerintah Saudi, bahwasanya kalau seandainya kita menggunakan Sinovac atau Sinovac, kita wajib melakukan booster, 1 kali vaksin tambahan sebagai booster. Atau jika terpaksa tidak ada booster, kemarin sudah ada ketentuan, kita hanya diperlukan untuk karantina. Artinya kesempatan itu masih bisa dilakukan baik bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi akibat halangan komorbid atau penyakit yang mereka miliki, atau karena kita menggunakan belum dapat booster, ada solusinya. Tetap bisa umrah tapi harus karantina. Jadi permasalahan kita adalah bisa status suspend yang harus segera kita perjuangkan untuk segera diangkat. Baik, tapi negara-negara lain juga apakah melakukan hal yang sama untuk upaya mereka bisa terbebas dari suspend yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, Pak Firman? Saya yakin semua negara juga memperlakukan, bahkan berapa pekan yang lalu 2 negara atau 3 negara dilepaskan. Jadi yang disuspend itu jumlahnya ada 20, Mas. Semenjak tanggal 27 awal-awal Februari yang lalu. 11 negara mereka buka 2 bulan setelahnya. Berapa pekan yang lalu 3 negara mereka lepas lagi, jadi tinggal 7 sekarang kalau nggak salah. Artinya bahwasanya usaha itu perlu masing-masing berusaha. Kita jangan kalau kita melihat yang lain masih toh kita juga nggak apa-apa. Saya kira berbeda. Kita punya keunggulan, kita punya nilai plus dari secara ekonomi dan devisa pihak Saudi juga dengan jamaah Indonesia
sangat positif sekali karena jamaah Indonesia terkenal menempati hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 dekat masjid. Kemudian Oke. jamaah Indonesia saya sampaikan sangat teratur dan sangat mengikuti semua ketentuan dan jarang membuat masalah di Saudi Arabia. Itu semuanya plus. Oke. Nah, saya kira tinggal keseriusan kita dari tingkat Berarti diplomasi. Anda bisa menyebutkan saat ini mungkin bolanya berada di tangan pemerintah untuk membuka kembali jalur diplomasi yang lebih intens lagi kepada pemerintah Arab Saudi. Betul. Kami Oke. tetap mengapresiasi semua usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tapi kami melihat mungkin solusi yang terbaik dan lebih cepat untuk memuaskan masyarakat untuk bisa beribadah ke Tanah Suci. Pucuk pimpinan kita melakukan diplomasi dengan pucuk pimpinan Raja di Saudi Arabia atau Putra Mahkota. Oke. Lantas bagaimana dengan kinerja teman-teman yang masuk dalam asosiasi Ampuri sendiri begitu di tengah pandemi, kemudian adanya suspend untuk keberangkatan ibadah umroh. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Firman, dan kami akan segera kembali sejenak berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Ya Pak Firman, bicara mengenai kesiapan dari teman-teman Ampuri sendiri, khususnya calon jemaah umroh yang rencananya apabila nanti sudah dibuka kembali suspendnya. Tadi kan sudah ada pelonggaran sebenarnya dari Kerajaan Arab Saudi ya, seperti booster yang juga ini sudah ditetapkan, ada AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan juga Johnson & Johnson. Dari calon jemaah hajinya sendiri, jemaah umroh maksud saya begitu, bagaimana kesiapannya apabila nanti pintu suspend dibuka ini Pak Firman? Ya, saat ini kami sebagaimana saya sampaikan di awal berperan aktif bersama pemerintah melakukan gerakan vaksinasi khusus kepada jamaah-jamaah yang sudah tertunda keberangkatan atau punya niat berangkat karena vaksinasi menjadi persyaratan. Makanya saat ini dengan hadirnya vaksinasi Moderna, AstraZeneca, dan Pfizer di Indonesia, ini menjadi harapan mudah insya Allah bagi jamaah untuk bisa berangkat. Nah, saat ini kami lakukan, dan kami mengharapkan juga semua jamaah, siapapun yang berniat untuk berumrah, harus memastikan sudah melakukan vaksinasi. Nah, jenisnya, kalau seandainya bisa dari 4 jenis, saya rekomendasikan sangat baik. Namun, kalaupun tidak ada jenis Sinovac, silahkan untuk ambil Sinovac, nanti kita suntik dengan booster. Dan itu menjadi solusi dan insya Allah akan memudahkan perjalanan kita ke Tanah Suci. Baik, berarti yang sudah mendapatkan kendala, dan kami sekarang lagi melakukan komunikasi intens juga dengan Kementerian Kesehatan masalah barcode vaksinasi, karena barcode vaksinasi Indonesia saat ini belum bisa dibaca di Saudi Arabia. Sedangkan barcode itu menjadi persyaratan, menjadi bukti bahwa siapapun yang akan berangkat ke Tanah Suci sudah melakukan vaksinasi lengkap dan sempurna gitu. Berarti masih ada PR yang harus segera dituntaskan. Kalau bicara mengenai barcode kan berarti harus ada sinkronisasi data ataupun penggunaan sistem antara Indonesia dan Arab Saudi sehingga nanti tidak akan menyulitkan calon jemaah umrohnya begitu pada saat berada di lokasi, Pak. Betul. Kami sampai terus membangun komunikasi intens tripartit antara kami, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan barcode dan juga kerahasiaan tentang data. Jadi memang perlu tidak bisa langsung peduli lindungi kita pakai, harus jalur lain sehingga nanti data juga lebih terlindungi dengan baik gitu. Baik. Anda melihat bagaimana dengan tantangan ke depan untuk penyelenggaraan umroh Indonesia nih dengan adanya suspend yang masih berlangsung hingga hari ini? Ya, pertama adalah kami melihat dengan visi 2030 Saudi Arabia untuk meningkatkan target jumlah kedatangan jamaah umroh menjadi 30 juta, ini adalah ambisi yang sangat besar. Dan ini menjadi prospek bagi kami penyelenggara ke depan, bahwasanya kalau seandainya dengan pencapaian 1 juta kami di tahun 2018, ya, dan sampai 2030 jumlahnya 30 juta, artinya Indonesia punya share marketnya nanti minimal 3,75 juta per tahun. Dan ini prospek besar, harapan besar bagi para penyelenggara untuk bisa meningkatkan jumlah jamaah lebih besar. Karena share kita sampai 3,7 juta jamaah per tahun. Dan tapi visi 2030 juga menjadi tantangan bagi kita Indonesia dan khususnya penyelenggara. Dan kami diminta untuk dukungan dari pemerintah. Karena apa yang diinginkan oleh pemerintahan Saudi adalah kontrol penuh dari transaksi bisnis ini. Mereka bisa melakukan open proses
langsung bagi siapapun untuk berangkat ke Tanah Suci. Dan sedangkan kita punya Undang-Undang PAU nomor 8 tahun 2019. Nah, kami dengan berapa kali audiensi kami dengan Komisi 8, kemudian Kementerian segala macam, kami ingin memastikan bahwasannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tetap bisa kita hormati menjadi dasar tata kelola, tata laksana penyelenggaraan ibadah haji ataupun ibadah umroh dari jamaah asal Indonesia menuju ke Saudi Arabia. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwasannya sektor usaha haji dan umroh tetap menjadi sektor usaha umat. Oke. Yang khususnya adalah warga negara Indonesia dan Muslim tadi. Jangan sampai dengan visi 2030 negara kurang masuk dan perhatiannya terhadap sektor usaha ini, akhirnya kita hanya sebagai penonton saja. Sedangkan mereka bisa langsung ngambil bisnisnya dari hulu ke hilir. Oke. Berarti itu ya, paling tidak itu pro terhadap pelaku usaha di dalam negeri ya untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umroh begitu. Baik. Betul. Proyeksi. Jadi Mas Pras, sedikit satu poin. Iya, Kami silakan. telah menyampaikan satu usulan kepada pemerintah. Ya. Untuk itu pertama adalah meningkatkan nomenklatur staf teknis urusan haji ditingkatkan menjadi atase haji dan umroh. Oke. Sehingga diplomasi, effort usaha pemerintah Indonesia di sana, di Saudi Arabia jauh lebih berwibawa. Karena diwakilkan oleh seorang diplomat yang memimpin sebuah atase. Ya, ya. Nah, atase ini tentu punya keunikan. Karena kenapa atase haji dan umroh harus di Saudi Arabia? Karena pelaksanaannya itu adalah di Saudi Arabia. Baik. Yang kedua, besarnya jumlah masyarakat Indonesia akan ke Saudi untuk menunaikan ibadah. Sekarang lebih dari 1 juta, kalau ditambah haji 1,3 juta hampir per tahun jamaah yang menunaikan ibadah haji dan umroh. 2030 sesuai dengan visi dan prospek visi 2030 Saudi akan menjadi totalnya hampir 4 juta. Jadi kalau masih diurus oleh orang staf teknis saja terlalu tidak bebannya tidak kuat untuk diangkat oleh mereka. Makanya mohon tiganya nomenklaturnya menjadi nomenklatur atas haji dan umroh, sehingga perlindungan jamaah Indonesia di Saudi Arabia jauh lebih baik lagi dan kesempatan kita beribadah lebih terbuka kembali. Berarti lebih kepada pengejauhantahan kehadiran pemerintah begitu ya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Arab Saudi. Betul, begitu Pak Firman. Baik, semoga ini akan ketemu solusinya, kemudian upaya-upaya dari pemerintah untuk terus melakukan diskusi, membuka jalur komunikasi diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi juga bisa memberikan jawaban yang bisa memuaskan dalam waktu dekat ini. Tentunya bagi para jemaah umroh yang saat ini sedang waiting list untuk bisa menunaikan ibadah haji kecil yang seperti Pak Firman katakan. Baik, terima kasih banyak atas insight-insight yang menarik terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia dengan sejumlah tantangan juga yang masih dihadapi Pak Firman. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Firman. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami masih akan membahas tema menarik lainnya terkait dengan upaya pemerintah untuk menaikkan pajak orang super kaya di Indonesia. Sesaat lagi.